Di video kali ini, saya akan mempresentasikan cara belajar kecerdasan buatan, metrik performa, metode pembelajaran AI. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dengan nama saya Armin Sulurapa, NIM 246111045 di kelas B3. Langsung saja kita ke materinya. Cara AI belajar khususnya supervised. Pengertian supervised. Supervised learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan dataset berlabel, di mana setiap data input sudah memiliki output atau target yang benar. Model dilatih untuk mempelajari hubungan antar input dan output tersebut agar dapat melakukan prediksi yang akurat pada data baru. Implementasi di dunia kerja. Supervised learning banyak digunakan dalam sistem klasifikasi dan prediksi, seperti deteksi spam email, pengenalan wajah, klasifikasi penyakit dari data medis, dan prediksi nilai atau harga berdasarkan data historis. Cara kerja dan gambar pendukungnya seperti yang saya tampilkan di sini. Supervised training haze. Di sini kita mencari label ALICE dan Supervised Learning Model CNN menemukan prediksi ALICE 97% confident. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara AI belajar unsupervised. Pengertian unsupervised sendiri adalah metode pembelajaran AI yang menggunakan data tanpa label, sehingga model tidak memiliki target jawaban yang benar. Tujuan utama metode ini adalah menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi di dalam data. Implementasi dunia kerja. Metode ini sering diterapkan dalam segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, analisis perilaku pengguna, serta pengelompokan data penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis. Cara kerja dan gambar pendukung sendiri seperti ini yang saya tampilkan, diagram unsupervised learning, rekomendasi video. Seperti di data input, campur dan tanda label, di mana koleksi video dan data penggunaan di unsupervised learning algoritme, di mana result pola ditemukan dan rekomendasi. Cluster 1 pecinta horor, cluster 2 penjelajah ilmu, cluster 3 penggemar video. Oke, selanjutnya kita ke slide 3. Cara AI belajar khususnya reinforcement. Pengertian reinforcement adalah metode pembelajaran AI yang melibatkan agent yang berinteraksi dengan lingkungan. Agent belajar dengan cara melakukan tindakan lalu menerima reward. Reward itu seperti penghargaan atau punishment, hukuman berdasarkan hasil tindakannya. Implementasi dunia kerja sendiri, reinforcement digunakan pada game AI, robot otonom, kendaraan tanpa pengemudi seperti Tesla, dan sistem rekomendasi cerdas yang dapat menyesuaikan keputusan secara dinamis. Cara kerja dan gambar pendukungnya seperti di gambar yang saya tampilkan ini, reinforcement learning mobil tanpa supir. Mobil tanpa supir dia mengenali state atau pejalan kaki, agent mobil AI yang warna merah,
engagement atau lampu, dan lainnya. Oke, kita masuk ke slide. Metrik performa metode pembelajaran AI. Supervised pengertian akurasi. Akurasi adalah metrik yang mengukur persentase prediksi yang benar. Dibandingkan dengan seluruh data, metrik ini menunjukkan seberapa baik model secara keseluruhan dalam melakukan klasifikasi. Sedangkan precision mengukur ketepatan prediksi positif, yaitu seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi positif yang dihasilkan model. Recall sendiri untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif yang sebenarnya, sehingga sangat penting pada kasus seperti deteksi penyakit atau keamanan. Seperti ini gambar pendukungnya. Metrik evolution AI untuk supervised learning. Di nomor 1, akurasi atau nilai total mengukur style server AI. Kedua, precision jawaban benar AI. Ketiga, recall kelengkapan jawaban benar. Oke, selanjutnya sini. Metrik performa metode pembelajaran AI unsupervised. Pengertian Souter Score. Souter Score digunakan untuk menilai kualitas hasil clustering dengan melihat seberapa dekat suatu data dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lain. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan clustering yang baik. Davis-Burdin Index. Davis-Burdin Index mengukur rata-rata kesamaan antar cluster. Semakin kecil nilainya, maka pemisahan antar cluster semakin jelas dan hasil clustering semakin optimal. Oke, selanjutnya metrik performa metode pembelajaran AI reinforcement. Pengertian cumulative reward. Cumulative reward adalah total reward yang diperoleh agent selama proses pembelajaran yang menunjukkan seberapa baik agent dalam mencapai tujuan jangka panjang. Average reward. Average reward adalah rata-rata reward yang diperoleh agent dalam periode tertentu, digunakan untuk menilai stabilitas dan konsistensi performa agent. Di gambar yang saya tampilkan sendiri, Envisor Protocol Metformin Learning, di mana ada tabel kumulatif reward dan average reward. Total semua poin yang dikumpulkan AI selama pelatihan dan total poin dikumpulkan per langkah. Rata-rata poin dikumpulkan per langkah. Oke. Selanjutnya slide 7, kesimpulan. Supervised learning efektif untuk masalah prediksi dan klasifikasi dengan data berlabel, sedangkan unsupervised learning berperan penting dalam eksplorasi data dan pencarian pola tanpa label. Kemudian di reinforcement learning cocok untuk sistem yang membutuhkan pengambilan keputusan secara bertahap dan adaptif. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya.